Ini sebetulnya melanjutkan kajian offline dulu. Yang pertama mungkin ingin saya tambahkan tentang tetangga. Masdar dari jawaro, artinya berdekatan, bukan jawara dalam bahasa Indonesia. Wa yutlaku ala ma'anin, dan kata tetangga atau jiwar ini digunakan untuk menyatakan beberapa makna. Minha diantaranya al-mujawiru fil maskan, orang yang berdekatan dari sisi tempat tinggalnya. Makanya kita ada istilah rukun tetangga, karena beparakan, dekat. Kemudian wasyariku fil aqar, orang yang berserikat atau bersama-sama di dalam bangunan. Awit tijaroh, atau bersama-sama di dalam perniagaan. Wazauju wazaujah, suami dan istri, itu juga disebut sebagai jiwar. Kemudian wal halif, sekutu. Wan nasir, dan penolong. Jadi secara bahasa makna tetangga itu begitu, bisa karena rumahnya berdekatan, bisa karena satu bangunan, bahkan suami istri, dan juga sekutu dan penolong. Sehingga kalau kita bicara tetangga, tercakup itu semua. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, ya, kullu man qaraba badanuhu badana sahibih qila lahu jarun. Setiap orang yang badannya itu dekat dengan badan sahabatnya, maka dikatakan dia sebagai jar. Dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan ya tetangga. Terus batasannya apa? Tetangga itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, batasan tetangga itu adalah arba'una daron min kulli janib. 40 rumah dari setiap sisi. Jadi di depan kita 40 rumah, belakang 40, kiri kanan 40 rumah, itu bertetangga. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Sehingga tidak pandang apakah RT-nya satu RT atau tidak. Bisa saja nanti tetangganya itu lain RT, bahkan mungkin lain negara. Apa alasannya? Ini adalah alasannya riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hakul jari arba'una daron. Hak tetangga itu adalah 40 rumah. Hakadha wahakadha wahakadha. Demikian dan demikian dan demikian. Maksudnya 40 ke semua penjuru mata angin dalam radius 40 rumah. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, mazhab yang lain ada yang membatasinya, yang pokoknya berdekatan. Kalau terpisah oleh sungai, sungai besar, walaupun kelihatan, itu bukan tetangga. Ini menurut mazhab yang lain. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini terkait definisi tetangga. Terus yang kita bahas di dalam kitab ini tentang su'ul jiwar. Pertama ada yang keliru tadi, harokat di kitab tersebut, malla ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Di kitab terjemahannya ditulis biwa'iqihi. Seolah-olah baknya ini huruf jar. Tapi ini bukan huruf jar, ini satu suku kata ya, bawa'iq. Layak manujaruhu, tetangganya tidak aman, bawa'iqahu. Jamak dari ba'iqah. Maknanya adalah al-ghailah waddahiyah ya, wal fatq. Artinya musibah, bencana, kejahatan. Orang tetangganya tidak merasa aman dari dia, maka dia itu tidak masuk surga. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maknanya apa? Tidak masuk surga ini, Imam An-Nawawi menjelaskan, ya annahu mahmulun ala may yastahillul idza ma'a ilmihi bitahrimihi.
mengandung makna yakni siapa yang menghalalkan untuk menyakiti tetangga. Padahal dia itu mengerti tentang hukum haramnya menyakiti tetangga. Menyatakan halal saja. Maka kata Imam An-Nawawi, fahadza kafirun la yadkhuluha aslan. Orang yang menghalalkan itu adalah orang yang kafir. Ya, keluar dari Islam. La yadkhuluha aslan, dia tidak akan memasuki surga. Sejak dari awal nggak akan masuk surga. Ini kalau menghalalkan menyakiti tetangga. Kemudian wasani maknahu jazauhu alla yadkhulaha waqta dukhulihil faizina. Makna kedua itu adalah balasannya dia tidak akan memasuki surga saat orang-orang yang beruntung itu masuk surga. Ya, idza futihat abwabuha lahum. Saat orang-orang yang beruntung itu dibukakan pintu surga, dia tidak masuk surga di situ. Bal yu'akhkharu thumma qad yujaza. Akan tetapi dia akan diakhirkan, kemudian ya kadang-kadang ya bisa jadi dia akan dibalas dulu dengan kejahatannya itu. Wa qad yu'fa anhu, dan ada kalanya dia dimaafkan. Fayadkhuluha awwalan, sehingga dia juga bisa masuk surga pada kali yang pertama, ya. Dan wa innama ta'awwalna hadzaini ta'wilain, ya. Dan kami mentakwilkan dengan dua takwil ini li'anna qaddamna anna madhhaba ahlil haq anna mamata 'ala tauhid musirran 'alal kabair fahuwa ilallahi ta'ala. Karena telah kami sampaikan bahwasanya mazhab ahlul haq, mazhab yang benar, bahwasanya orang yang mati di dalam Islam, di dalam tauhid, tetapi dia melakukan dosa besar, maka dia itu urusannya kembali kepada Allah. Insya'a afa anhu fa'adkhalahul jannah awalan. Ya, ada kalanya Allah maafkan sehingga dia sejak awal masuk ke dalam surga, ya. Wa insya'a aqabahu tsumma adkhalahul jannah. Ya, ada kalanya Allah berikan dia iqab, ya, sanksi, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini penjelasan An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan tentang doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamah. Fa inna jaral badi yatahawwalu. Ya Allah, aku ini berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk di negeri yang dia menetap. Karena sesungguhnya jaral badi itu dia akan berpindah. Nah, di dalam Auraduz Zakirin penjelasannya, kenapa beliau berlindung dari keburukan tetangga yang mukim? Karena di sini li'annahu huwa asyarrud daim. Karena tetangga yang mukim itu ya keburukannya itu terus-menerus. Karena apa? Karena dia menetap. Makanya dikatakan ya, tetangga yang badiyah, badwi, li'anna muddatahu qasirah. Ya, karena tempo bertetangga, waktunya itu kan cuma sebentar aja, dia nanti pindah juga. Jadi bisa lebih bersabar. Dan yang tercakup di dalam tetangga yang mukim ini, itu adalah az-zaujah, istri. Khadim, pembantu, atau kalau di sini maknanya budak. Was-sodiq al-mulazim, teman yang senantiasa mulazamah dengan kita. Jadi Rasul ini berlindung dari itu semua. Kemudian di sini dikatakan wa fihi ima'un annahu yambaghi tajannaba jarasu. Di dalam hadis ini ada ima, ada isyarat.
bahwasanya semestinya seseorang itu menjauhi tetangga yang buruk. Makanya ada kaidah ya, al-jar qoblad dar. Tetangga itu diperhatikan dulu sebelum rumahnya. Namun pian hendak bertukar rumah nih, atau cari tanah kaplingan, lihat di lingkungan sekitar, tetangganya bagaimana. Itu harus diperhatikan. Jadi ada isyarat ke situ. Dijauhi. Kemudian juga berpindah darinya. Jadi kalau sudah dapat tetangga yang buruk, bagusnya pindah. Kalau ada jalan untuk pindah. Termasuk juga dengan bimufaraqati zaujah. Tetangga tadi kan termasuk istri tadi. Kalau istrinya buruk benar, bukan buruk karena sudah menua ya. Di sini dikatakan kalau sulit untuk memperbaikinya, maka juga diganti. Kemudian kalau budaknya buruk benar juga perilakunya sesuai syariat itu jauh benar, maka juga harusnya dijual saja. Ini khodim di sini bukan pembantu ya, tapi budak di situ. Begitu juga kalau musafir, dia itu berjalan dengan teman yang dia tercela secara syar'i, maka hendaknya dia berpisah. Ini isyarat dari hadis Rasulullah di dalam doanya begitu. Dengan doa ini sebetulnya bisa jadi bukannya kita yang pindah, tapi tetangganya yang akan pindah atau tetangganya akan berubah baik. Insya Allah begitu. Jadi pian misalnya punya tetangga kada kakaruan, baca doa ini. Yang berikutnya ini tentang 4 hal. Arba'un minas sa'adah. 4 hal yang termasuk bagian dari kebahagiaan. Pertama, almar'atus sholihah, istri yang sholihah, yang menyenangkan dan tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maskanul wasi', rumah yang luas. Kemudian al-jarus sholih, tetangga yang soleh. Kemudian al-markabul hani, kendaraan atau tunggangan yang nyaman. Nah, itu 4 hal yang bagian dari kebahagiaan. Artinya kita bisa memilih ini. Kalau hendak beristri, hendak milih rumah, ya, termasuk mau membeli kendaraan. Nah, kebalikannya itu merupakan sumber kesengsaraan. Kebalikan dari yang ini. Apa maksudnya? Kita bisa lihat di dalam syarah Mushkilul Athar. Yang dimaksud dengan al-markabil hani, yakni tunggangan yang menyenangkan, ya, itu adalah ya, kendaraan. Kalau dulu onta, kuda dan sebagainya, sekarang ini termasuk juga mobil atau motor, yakni kendaraan yang tidak membuat hati kita ini menjadi muyak ya. Menyibukkan hati kita mikirkan kendaraan itu. Mogok-mogok, atau mungkin ketika kita naik motor itu yang terfikirkan kita takut ini jangan-jangan ada debt collector nunggu di jalan. Kemudian ditunggangi dengan 2 segi ya, ketika menaiki kendaraan itu. Imma mutasyaghilan bi dzikri rabbih azza wajal. Ketika naik kendaraan itu dia bisa sibuk dengan zikir kepada Allah azza wajal. Mobil atau motor ya, kadang mesti nyaman, kadang mesti harus Pajero atau yang lain. Yang penting dia naik di situ dia banyak berzikir kepada Allah. Wa imma ghairu masghulil qalbi bima yu'dhihi mimmarkabi. Dan ada kalanya hatinya itu tidak sibuk ya dengan ya merasa susah mengendarai kendaraan tersebut. Ini maksud dari kendaraan yang menyenangkan.